23 tahun sudah, Ditjen AHU mendorong inovasi dalam pelayanan masyarakat. Dimulai dari sebuah unit eselon 1 yang dinaungi oleh Kementerian Hukum dan HAM, tumbuh dengan berbagai nilai positif dan inspiratif. Nilai yang temurun menular dalam satu garis visi, kepastian hukum untuk masyarakat. Langkah visi Ditjen AHU adalah sebagai berikut. Langkah strategis Ditjen AHU dalam mengimplementasikan pelayanan yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif juga diwujudkan lewat pembangunan 3 gerai layanan yang dilengkapi berbagai fasilitas penunjang untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sejak awal, kedekatan jadi aspek penting dalam peningkatan layanan Ditjen AHU. Berlokasi di Jalan HR Rasuna Said Kafling 10/6 nomor 8, Jakarta Selatan, Gedung Ditjen AHU begitu strategis karena dekat dengan pusat bisnis, pemerintahan, dan kebudayaan. Gedung Ditjen AHU terdiri 8 lantai. Dilengkapi ruang ibadah, daycare, ruang kontrol teknis, lift manual, serta tangga darurat. Sebagai bukti kepedulian kami kepada seluruh lapisan masyarakat, Gedung Ditjen AHU juga dilengkapi akses dan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Lift akses, pada 2018, Ditjen AHU juga mendapatkan sertifikat Green Building. Desain interior, serta segala fitur memukau dan fungsional itu mampu menopang kenyamanan dan efektivitas kerja. Ditjen AHU diperkuat oleh aparatus sipil negara ASN yang unggul. Mereka tersebar di 6 direktorat dalam bidang-bidang penting di organisasi Ditjen AHU. Ditjen AHU memiliki 5 satuan kerja yang berada di 5 wilayah di Indonesia. Efektivitas dan langkah strategis jadi kata kunci dalam kerja-kerja teknis Ditjen AHU. Spirit itu dimanifestasikan dalam susunan struktur organisasi yang terdiri dari Sekretariat, Bagian Sekretariat, Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Bagian program dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran,
fasilitasi pembentukan regulasi dan kebijakan, penataan organisasi, ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi, bimbingan teknis, serta pengelolaan capaian kinerja organisasi, manajemen risiko, dan penyusunan laporan kinerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Bagian program dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan bagian program dan pelaporan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan pelaksana. Bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan urusan keuangan dan penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Bagian keuangan menyelenggarakan fungsi bagian keuangan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan pelaksana. Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan layanan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, pelaksanaan administrasi barang milik negara. Keprotokolan dan pengamanan di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan layanan. Bagian umum terdiri atas Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan pimpinan, persuratan, kearsipan, dan keprotokolan di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana, layanan kesehatan, urusan kendaraan dinas, administrasi, perjalanan dinas, dan pengamanan di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Direktorat Perdata, Substansi Perdata. Direktorat Perdata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang jaminan fidusia, hukum perdata umum, harta peninggalan dan kurator negara, dan notariat sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Hukum perdata umum mempunyai tugas jaminan fidusia mempunyai tugas. Harta peninggalan dan kurator negara mempunyai tugas. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional kurator keperdataan, pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan dan Kurator Negara, notariat mempunyai tugas. Pengelolaan pembaharuan data notaris, penyiapan pembinaan teknis dan dukungan administratif Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, dan kerumah tanggaan Direktorat Perdata. Direktorat Pidana, substansi Direktorat Pidana. Direktorat Pidana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan di bidang pelayanan hukum pidana dan gerasi, penyidik pegawai negeri sipil, dan daktiloskopi sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Pelayanan hukum pidana dan gerasi mempunyai tugas. Penyidik pegawai negeri sipil mempunyai tugas. Daktiloskopi mempunyai tugas. Subbagian tata usaha mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata kelola persuratan, kearsipan, dan kerumah tanggaan Direktorat Pidana. Direktorat Tata Negara, substansi Direktorat Tata Negara. Direktorat Tata Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang status kewarganegaraan, pewarganegaraan, dan partai politik sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Status kewarganegaraan mempunyai tugas melaksanakan pewarganegaraan mempunyai tugas melaksanakan partai politik mempunyai tugas. Subbagian tata usaha mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, dan kerumah tanggaan Direktorat Tata Negara. Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, substansi Otoritas Pusat dan Hukum Internasional. Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional mempunyai tugas melaksanakan persiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang bantuan timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi, pemindahan narapidana antar negara, dan hukum internasional, serta layanan legalisasi dokumen aposti sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Bantuan timbal balik dalam masalah pidana mempunyai tugas. Ekstradisi dan pemindahan narapidana mempunyai tugas. Hukum internasional mempunyai tugas. Pelaksanaan dan koordinasi penanganan gugatan pihak asing kepada pemerintah Republik Indonesia di Forum Pengadilan Asing dan Arbitrase Internasional. Pelaksanaan dukungan administrasi atase hukum. Subbagian tata usaha mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, dan kerumah tanggaan Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional. Direktorat Teknologi Informasi, substansi teknologi informasi. Direktorat Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, pengendalian mutu layanan, pengembangan sistem informasi dan pengolahan data, pengembangan infrastruktur, operasional layanan, dan layanan penggunaan teknologi informasi sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Perencanaan mempunyai tugas. Pengendalian mutu layanan mempunyai tugas.
Pengembangan sistem informasi mempunyai tugas. Pengelolaan data mempunyai tugas. Operasional layanan mempunyai tugas melaksanakan. Layanan penggunaan teknologi informasi mempunyai tugas. Subbagian tata usaha mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, dan kerumah tanggaan Direktorat Teknologi Informasi. Direktorat Badan Usaha. Substansi Direktorat Badan Usaha. Direktorat Badan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan perdata, persekutuan firma, persekutuan komanditer, badan usaha milik desa, bentuk badan usaha lainnya, dan pemilik manfaat sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Perseroan terbatas mempunyai tugas. Yayasan mempunyai tugas. Perkumpulan mempunyai tugas. Koperasi mempunyai tugas. Persekutuan perdata mempunyai tugas. Persekutuan firma mempunyai tugas. Persekutuan komanditer mempunyai tugas. Badan usaha milik desa mempunyai tugas pendaftaran pendirian dan perubahan badan usaha milik desa. Badan usaha lainnya mempunyai tugas. Subbagian tata usaha mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata kelola persuratan, kearsipan, dan kerumah tanggaan Direktorat Badan Usaha. Pelayanan Ditjen AHU adalah gerak sendi kehidupan masyarakat. Kematian, kelahiran, status kewarganegaraan, hingga stimulus energi ekonomi bagi masyarakat. Semua itu jadi esensi dalam pelayanan Ditjen AHU. Dalam rangka mengikuti perkembangan teknologi pada masa yang akan datang, Ditjen AHU terus mentransformasi seluruh layanan menjadi daring atau online. Hal tersebut juga diikuti dengan peningkatan standarisasi pelayanan Ditjen AHU guna memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat dalam era digital saat ini. Segala tata kelola berlandas visi inspiratif dan inovatif disusun demi terciptanya supremasi hukum dan pemberdayaan masyarakat berkesadaran hukum serta memperkuat manajemen dan kelembagaan nasional.